Awal mula saya bertugas sebagai operator itu sekitar tahun 2013. Saat itu ada undangan dari Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama, undangan untuk seluruh perguruan tinggi di bawah Bimas Katolik untuk datang ke Jakarta. Yang diundang adalah operator. Saat itu saya sebagai sekretaris ya, jadi saya diundang sebagai operator, kemudian sama Wakat 1. Saat itu sebutannya pembantu ketua 1. Nah, awal mulanya hanya diberi user dan passwordnya dari PD Dikti, dari Forlap Dikti ya. Dan saat itu hanya diminta untuk membawa contoh dokumen salah satu dosen saja atau beberapa dosen untuk diinput datanya ke Forlap Dikti. Nah, saat itu saya lihat setelah berhasil masuk dengan username dan password itu datanya kosong ya, kosong sama sekali. Tidak ada data untuk baik dosen maupun mahasiswa, masih kosong. Nah, tugas saya saat itu hanya menginput data dosen yang sudah ada itu, yang sudah dibawa dari Palangkaraya. Sudah tahu caranya, gimana polanya. Nah, kemudian menginput. Dan itu diberi batas waktu setelah selesai dari pertemuan itu 1 bulan. 1 bulan kurang lah. Itu harus data dosen itu sudah masuk di Forlap Dikti. Nah, pada pertengahan bulan untuk data-data dosen itu sudah saya inputkan. Tapi saya bingung, loh ini kok cara masukkan data mahasiswa gimana? Nah, saat itu pada pertemuan itu untuk cara menginput data mahasiswa itu tidak ada sama sekali dibicarakan di situ. Menggunakan aplikasi apa, caranya gimana, jadi gambaran masih kosong itu. Terus saya cari di Google, terus cari informasi ke teman di perguruan tinggi lain yang bukan di bawah Kemenak. Ternyata ada aplikasi yang namanya Feeder. Nah, pada saat itu saya login di Forlap Dikti, saya lihat ada aplikasi di situ. Wah, saya coba download. Ini nyoba-nyoba. Manualnya saya baca, saya coba download. Terus generate profile, akhirnya jadi. Saat itu jadi. Nah, inputnya ini yang bikin pusing. Karena sejak tahun 2002 perguruan tinggi kita sudah berdiri. Wah, dan sudah meluluskan mahasiswa. Nah, jadi inputnya data mahasiswa itu satu-satu dan bongkar bangkir kesana kemari yang namanya data, baik data yang berupa file maupun dokumen yang aslinya. Jadi bongkar bangkir nginput satu-satu sampai pening sendiri. Wah, ini gimana caranya ini supaya cepat? Akhirnya ada aplikasi yang membantu juga, yang importer, feeder importer itu. Nah, setelah data berhasil masuk, saya cerita ke grupnya operator yang di bawah Bimas Katolik. Wah,
akhirnya geger lagi itu. Untuk data mereka belum ada sama sekali, yang namanya feeder belum kenal. Nah, akhirnya geger. Wah, ada lagi pertemuan berikutnya, seneng, namanya juga jalan-jalan. Pertemuan lagi ke Jakarta ya, yang membicarakan feeder itu, bagaimana cara menginputnya, bagaimana installnya dan lain-lain itu. Nah, pertemuan berikutnya tahun 2014-an kalau nggak salah ya, 2014 itu ada pertemuan itu. Jadi pertemuannya akhirnya secara terus-menerus continue. Nah, pada saat pertemuan itu data saya sudah beres untuk mahasiswa. Sementara untuk teman-teman yang lain itu masih mulai awal install aplikasi namanya feeder. Jadi datanya kosong, melompong. Nah, akhirnya rame lah waktu pertemuan itu. Akhirnya saya bisa sedikit membantu ke teman-teman gimana cara nginputnya, terus supaya nginput bareng gimana gitu. Untungnya di hotel waktu pertemuan itu ada wifi-nya. Jadi ada salah satu perguruan tinggi itu memang susah untuk internetnya di daerahnya. Kemudian kita bantu rame-rame. Jadi buat akun baru untuk di perguruan tinggi tersebut. Jadi teman-teman nanti login menggunakan akun yang itu. Nah, saya setting untuk server sementaranya itu. Nah, akhirnya teman-teman bisa bantu input data mahasiswa dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, pada saat saya menginput data, itu saya juga mencari aplikasi yang cocok itu seperti apa. Saya coba ada Siakat Cloud ada perusahaan tertentu itu, perusahaan lain itu saya coba, terus saya tanya ke developernya itu, apakah ini bisa langsung include dengan feeder atau ada fasilitas untuk impor atau apa. Wah, nggak ada. Wah, akhirnya saya tinggal. Data sudah saya input, saya tanya itu ternyata nggak ada. Wah, akhirnya saya tinggal. Kemudian ada lagi yang bukan berbasis web, itu juga ada. Saya coba, ternyata sama. Jadi kita harus kerja ulang lagi. Waduh, capek ini kalau gini caranya. Nah, akhirnya saya iseng-iseng cari di Google lagi, googling. Itu tahun berapa lupa ini, 2015 atau 2016 itu. Ada yang namanya GoFeeder gitu. Saya cari di situ. Saya sudah ngisi data. Ini tapi kok linknya kok belum ada jawaban itu dari Sevima waktu itu. Nah, akhirnya dapat. Terus saya ada telepon, lupa mungkin Mbak April dulu ya, atau siapa ya, lupa saya. Ada telepon menginformasikan dari Sevima, bla 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 gitu, udah. Akhirnya saya download itu, saya install, jadi. Kemudian saya pelajari isinya, saya utak-atik, akhirnya mengetahui prosesnya seperti apa. Dan untuk GoFeeder ini memang terbantu ya untuk kerja baik operator atau admin di perguruan tinggi, bagian dosen juga, mahasiswa, itu akan cepat. Kalau misalnya kita buka periode untuk perkuliahan, itu cepat ngisinya. Kalau dulu mahasiswa masih menggunakan tulisan manual atau diketik, sekarang sudah tinggal
pilih saja mata kuliah yang diambil, baru di print out untuk dokumen pendukungnya. Momen lucu itu sepertinya enjoy aja kalau waktu pertemuan enjoy. Kalau yang unik, unik itu dari operator sendiri, dari saya sendiri ya unik. Kenapa unik? Karena latar belakang saya itu pertanian ya, sarjana pertanian. Masa lampau. Ya. Tapi mulai dari SMA itu sudah mengenal komputer, layar hijau dengan operating system masih menggunakan DOS ya. Mungkin teman-teman operator yang seumuran saya pernah ngalami itu namanya komputer jadul tahun 8889 itu ya, sekitar itu. Nah, belajar pertama komputer dari situ, dari dasarnya DOS ya. Operating sistemnya masih menggunakan DOS, jadi lebih enak dan lebih bisa memahami aplikasi yang sekarang ya. Jadi kalau kita punya dasar yang DOS itu pasti untuk mengoperasikan komputer sekarang itu lebih mudah karena sudah tahu alur komputer itu seperti apa cara kerjanya. Nah, di samping itu malah saya dipercaya untuk ngajar komputer, kan aneh kan? Aneh. latar belakangnya pertanian tapi suruh ngajar komputer. Nah, tapi komputer itu hanya apa ya? Akibat dari pengalaman yang terus-menerus diasah, akhirnya jadi bisa gitu. Baik itu jaring bisa dipelajari itu. Suka duka sebagai operator itu banyak macamnya. Mungkin antara operator satu dengan operator yang lain itu berbeda ya. Kalau saya dukanya itu waktu input pertama data itu di Forlab Dikti itu datanya kosong tanpa ada data, bahkan profil untuk perguruan tinggi pun tidak ada. Nah, di situ kita harus menginput semua data yang diperlukan di sana, data dosen juga, data mahasiswa. Itu tugas berat karena dari nol. Jadi mengenal feeder itu baru saja, baru tahun 2014 ya. Saat itu kita harus dikejar terus dengan deadline, dengan deadline ya. Harus untuk input dosen harus selesai pada bulan ini. Nah, untuk mahasiswa, untungnya kalau mahasiswa dulu itu sudah saya kerjakan dulu, tapi yang inputnya itu yang setengah mati ya. Inputnya satu-satu mulai dari angkatan 2002 sampai angkatan 2014. Jadi waktu itu saya input semua data itu di 2014, baik itu yang angkatan 2002 maupun sampai dengan angkatan 2014, itu saya input semuanya di 2014 karena waktu itu data yang terbuka itu di 2014 dan kita nggak tahu kalau data itu nanti dipecah-pecah per periode. Nah, seiring waktu berjalan itu data itu saya usulkan ulang, tapi tidak saya rubah, tapi saya PDM ya, perubahan data mahasiswa, saya usulkan satu-satu sesuai dengan inputan periodenya yang benar. Nah, yang penting data mahasiswa, data dosen sudah ada. Nah, itu aman. Terutama mahasiswa yang sudah lulus, itu biasanya mereka tanya di Forlab kok nggak ada. Nah, itu yang bahaya. Pertanyaan seperti itu yang kadang-kadang membuat kita lembur.
Nah, di samping itu dukanya itu operator itu tidak hanya kerja masalah operator saja. Jadi, seperti narik kabel itu. Seperti teman kita Bang Nofri ya, itu narik kabel sama seperti saya, manjat sana manjat sini, tapi memang itu kerjaan sampingan. Kemudian ngisi di sister juga, kadang-kadang dosennya tidak mau ngisi, malas atau apa nggak tahu saya. Nah, itu dukanya. Sukanya, nah kalau sukanya itu kita di bawah Bimas Katolik ini sebelum pandemi corona ini itu sering ada pertemuan tahunan, itu pasti ada, setahun itu bisa 4 kali, dan pertemuannya tidak melulu di Jakarta, tapi bisa juga di lain daerah seperti di Makassar, kemudian di Denpasar, Jakarta, Jogja, itu suka karena kita tidak mengeluarkan untuk akomodasi, jadi ditanggung oleh negara. Lumayan kita bisa jalan-jalan ke sana kemari gitu, mengetahui kota lain gitu. Nah, di samping itu saya sukanya pengalaman yang bagus juga ya. Pernah diundang ke Medan, ke STP di sana. Terima kasih untuk Bapak Ketua yang ada di sana ya, sudah mengundang saya dulu tuh, jadi saya tahu itu kota Medan seperti apa, dan saya dijamu di sana. Nah, di sana itu belajar bareng gitu ya, belajar bareng dengan mereka yang ada di sana. Itu yang kemarin tuh belajar tentang Covidar sama sister. Jadi install Covidar sama sister di perguruan tinggi tersebut dan di online kan. Nah, mudah-mudahan sekarang tidak gangguan itu. Tapi kadang-kadang saya lihat, saya cek itu tidak connect. Nah, jangan lupa untuk selalu mengecek IP publiknya dari IndiHome. Kadang-kadang itu yang bermasalah. Nah, itu sukanya jalan-jalan. Nah, sukanya jalan-jalan ke sana kemari. Dan samping itu kalau tugas sudah selesai, sudah beres, tanpa ada keluhan dari alumni, wah itu senang sekali gitu. Nah, untuk harapan untuk teman-teman operator yang lain ya, yang mungkin seperti saya ini ya, latar belakangnya beda, itu jangan berkecil hati, belajar terus untuk ilmu yang baru gitu. Misalnya dari akuntansi atau dari apa, ingin belajar, operator harus tahu lah, menguasai sedikit tentang komputer, jaringan, itu perlu itu. Kalau kita menggunakan misalnya Covidar yang community, itu wajib tahu gitu untuk setting jaringannya, supaya nanti kalau ada gangguan jaringan, operator bisa mengatasi. Kalau teknisinya memang nggak ada, teknisi komputer atau jaringan di kampus. Ya tetap semangat saja untuk operator PD Dikti ya. Tugas memang banyak, tapi harus kita jalani. Terima kasih ya untuk Sevima yang sudah menelurkan aplikasi yang membantu untuk perguruan tinggi
terutama Go-Feeder Community ya, tidak berbayar, aplikasinya JOS. Nah itu untuk operator ya, sebaiknya menggunakan aplikasi ini ya, karena tidak berbayar. Cuma kita harus tahu diinstal di server sendiri gitu, di server sendiri, dan kita harus tahu untuk cara mengatasi kalau ada masalah-masalahnya. Nah, tapi kalau menggunakan yang cloud itu operator sepertinya nggak terlalu sulit ya, tidak terlalu banyak pekerjaan gitu, karena tinggal akses ke yang cloud-nya. Demikian ya, selamat bekerja untuk operator semuanya. Salam dari Palangkaraya.